Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini kita mendapatkan sebuah bahan praktek lagi, yaitu speaker Bose yang beda dari Bose sebelumnya. Nah, di sini speaker Bose ini itu dipakai di sebuah villa apa hotel? Villa apa hotel? Hotel atau resort gitu ya, kita kurang tahu juga. Yang jelas ini speaker bukan speaker main-main. Maksudnya nggak speaker sembarangan. Ini suaranya bagus banget kalau kita lihat reviewnya di YouTube. Ya, masalahnya speakernya tidak mau suara. Nah, di sini sudah ada tulisannya rusak tidak keluar suara. Speaker ini adalah speaker Bose. Ini bukan speakernya teman-teman. Jadi ini bassnya. Jadi ini speaker bassnya doang. Ya. Terus ini speaker bassnya doang juga, dan ini adalah soundbarnya. Jadi ini saling terhubung nanti ke bassnya. Nah, ini speaker untuk spare-nya ternyata. Ini katanya mau diservis, tapi ternyata yang ini ada suaranya nyala. Berarti ini nggak rusak. Yang rusak cuma yang ada stikernya rusak tidak keluar suara. Kita coba nyalakan. Sebenarnya rusaknya apa sih? Ini tidak ada tombol apapun di sini ya, cuma ada service status acoustic mask in. Kalau kita colokkan power di sini, ya, itu tidak ada tombol power di sini teman-teman ya. Seharusnya LED di sini menyala kuning dan menyala putih kalau dia terkoneksi, tapi ini tidak menyala sama sekali. Berarti masalahnya bukan tidak keluar suara, tapi tidak menyala, gitu ya. Jadi kita akan bongkar untuk lihat bagian dalamnya apa sih sebenarnya masalah dari bass, apa namanya, speaker bass dari Bose ini. Tipenya apa ya? Saya lupa juga. Ini tipenya adalah, wah itu dia. Apa itu ya? Acoustic Mas 300 gitu kalau nggak salah di sini ya. Kita akan bongkar. Tadi bilang suruh beli Oh iya. Ya ngegas ya Kle. Kenapa nih? Jadi teman-teman, ini kalau mau ATM nggak isi apa kayak giniin juga. Ini pakai giniin ATM. Kalau isi ATM baru bisa ditempel loh. Ya, ini Daca lagi mandi mau ke sana. Langsung aku pergi aja dulu, nanti kemudian dari mana ke sana. Kalau aku mau buat video. Nah teman-teman, jadi untuk memperbaiki speaker ini yang dibuka itu cuma cover bagian bawahnya seperti ini ya. Jadi untuk baut-baut di pinggiran ini nggak usah dibuka. Jadi itu untuk akses ke speakernya. Jadi karena kita memperbaiki rangkaiannya, jadi ini yang dibuka ya. Dan mainboardnya ini harus kita bongkar juga untuk ngetes tegangan yang ada di rangkaian ini. Oke teman-teman, ini dia mesinnya yang ada di dalam Bose-nya, seperti ini dia. Nah di sini ada cuma dua konektor aja, yaitu ini konektor speaker dan ini konektor, saya nggak tahu ini konektor kemana ya. Yang jelas di Bose-nya ini saya nggak ada menemukan tombol, tapi ada konektor yang menuju fleksibel ke atasnya. Lalu di sini kita bisa lihat ada antena yang mungkin untuk sinkronisasi atau gimana, kita kurang tahu juga. Nah yang perlu dilakukan sekarang setelah kita membongkar ini, karena dia tidak menyala lampunya. Nah pertama kita sudah nyalakan yang itu, dan itu nyalanya lampunya itu berkedip atau fading kuning gitu ya. Dan kalau sudah terkoneksi dia putih, sedangkan yang ini tidak menyala sama sekali. Kita harus memastikan dulu bahwa tegangan ada di rangkaian penyarah awalnya, yaitu di elko paling besar di sini. Setelah itu kita pastikan ada. Kalau ada, barulah kita cek di elko di sini ada tegangan. Nah, kalau di sini nggak ada, berarti ada masalah di primernya. Tapi kalau di sini ada, tapi di sini nggak ada, berarti ada masalah di sekundernya atau gimana nanti ya. Kita akan cek dulu. Bisa. Jadi teman-teman, kita udah colokin ke listrik. Ini kapasitor gedenya yang ini. Kita akan ukur tegangannya. Ya, ada apa?
ada teman-teman 300 volt yang artinya di primer penyarahan awalnya berfungsi dengan baik. Udah. Sekarang kita balik, kita mau tes tegangan di sekundernya. Nah teman-teman, jadi kita akan mengetes lagi di tegangan sekundernya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada banyak sekali induktor ya, yang artinya mungkin ini kelas D amplifiernya. Terus ada trafo lagi. Dari kesemua trafo ini, yang paling kecil adalah ini. Jadi ini adalah kalau di TV ini adalah trafo untuk tegangan standby-nya yang biasanya itu 3,3 atau 5 volt. Nah, elko terdekat dengan trafo ini itu adalah 2 ini, atau ini juga mungkin. Kita belum ada cek. Tapi yang paling dekat adalah ini, dan kita akan cek pada saat dinyalakan tegangan di sini ada apa tidak ya. Aku nyalain dulu. Ya. Nggak ada, mati. Jadi teman-teman, di sana tidak ada tegangan yang seharusnya sebelum rangkaian ini, penyarah yang ini ada, ini harus ada dulu. Jadi tegangan standby harus ada dulu untuk syarat yang ini nanti dia ada tegangannya gitu ya. Kita akan cek dulu. Nah teman-teman, setelah melakukan pengecekan di rangkaian power supply untuk tegangan standby-nya, itu setelah saya mencari datasheet dari IC itu ya, ditemukan bahwa penyarah awal dari IC itu adalah dioda ini. Jadi ini dioda sebelum kapasitor filter dari power supply IC tersebut. Ini diodanya saya ukur, dia ternyata berubah menjadi resistor atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, yaitu menyarahkan. Kita akan coba ukur yang ini. Lupa mode dioda. Jadi mode dioda dulu multimeternya. Ya, teman-teman. Memang tidak nol langsung, tapi dia ada angka 76-nya. Coba dibalik. Nah, seharusnya dioda kan memblokir satu arah gitu ya, tapi ini tidak, dia 0, jadi kita bisa bilang dioda ini rusak. Jadi kita harus carikan dulu penggantinya, cuman kayaknya nggak ada ya, karena ini penyarah untuk rangkaian di standby, penyarah untuk supply-nya yang didapat dari tegangan DC 300 volt tadi, di dropkan dengan menggunakan resistor pembatas arus. Kita coba menggunakan dioda sejenis tapi beda tipe. Nah teman-teman, kita dapat dioda sejenis, fungsinya yaitu untuk mensuplai IC driver untuk power supply standby-nya. Cuman di sini kita lihat ukurannya tidak sama teman-teman ya. Ini saya copot, dan kalau kita bandingkan ukurannya tidak sama, beda jauh dia besarnya ya. Tapi karena fungsinya sama, kita akan coba aja. Kita akan coba pasang dioda ini di posisi yang sama, jangan sampai kebalik katoda dan anodanya. Jadi di awal itu ketutupan oleh lem ya. Kenapa Keno? Kok megang power supply? Kenapa tuh? Mau benerin ya. Jadi saya solder dulu teman-teman. Oke, kita sudah pasangkan diodanya yang baru. Walaupun ukurannya lebih kecil, tapi karena kita baca datasheetnya ini untuk tegangan standby, dan mungkin tegangan standby nggak bakalan melebihi 1,5 ampere gitu ya. Jadi kita pasang dioda penggantinya yang seperti itu. Itu kita ambil dari power supply PlayStation 4 kalau nggak salah namanya. PS4. Jadi cukup lah kira-kira. Kita akan coba nyalakan. Nanti ukur lagi di gini. Coba. Di tempat yang tadi. Aku colokin dulu ya. Tadi aku salah ngukur ini negatif. Nah, enggak, ini negatif, ini positif gitu. tadi gimana? Salah ukur ya? Coba ya. Hah? Coba ukur. Dah.
Jadi tegangannya ada teman-teman. Bener? Belum kesentuh bener. Oh, enggak stabil dia. Rusak sih. Nah, udah. 5 volt teman-teman ya, 5,1. Jadi ini belum nyala karena kita belum pasang ke konektornya tadi. Kita akan coba pasang di konektornya. Oke, kita akan coba nyalakan. Ini adalah speaker yang tadi dan Dodok mau keluar. Ya, bawa dah. Nggak nyala teman. Nggak nyala no. Wih, nyala. Sudah nyala teman-teman ya, berkedip. Kalau tadi kita lihat nggak berkedip dia karena tegangannya tidak ada, sekarang sudah berkedip. Sekarang kita akan coba dia di depan. Oke teman-teman, kita tes menggunakan audio yang dari YouTube. Jadi ini yang tidak rusak, ini yang tadi kita perbaikin. Kita akan tes audionya dan tes udaranya. Nggak ada bass ya? Bass tes. Teman-teman udah berhasil ya. Jadi hari ini kita berhasil memperbaiki speaker Bose ini dan kita kembalikan ke pemiliknya.